Halo Cancer, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang jodoh. Dia yang akan menjadi jodoh kamu. Siapakah dia? Tanda-tandanya seperti apa? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat, teman-temanku Cancer, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Cancer, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku berharap buat Cancer semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan cek untuk tanda-tanda seseorang yang akan menjadi jodoh kamu. Siapakah dia? Dan ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan coba cek. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Taurus, Virgo, Capri. Oke. Ada The Magician, ada Justice, ada Knight of Wands, ada Five of Wands, dan ada Six of Cups. Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu, oke? Teman-temanku, sebelumnya aku mungkin menyampaikan kalau jodoh itu di tangan Tuhan ya. Jodoh, rezeki, maut itu di tangan Tuhan. Tapi kita juga nggak salah ya untuk bisa mengetahui tanda-tanda seseorang itu baik untuk kita atau tidak gitu loh. Karena kebanyakan juga ya sekarang ini banyak orang sudah menikah lalu berpisah. Itu kenapa? Mungkin belum ada pemikiran-pemikiran dia tentang melihat tanda-tanda dari seseorang itu cocok nggak buat dia. Mungkin saja dia memutuskan sesuatu itu tidak melihat dari sudut pandang yang mana gitu ya. Mungkin dia hanya melihat seseorang itu dari segi fisiknya aja atau dari segi apa yang dimiliki gitu ya. Dia tidak melihat dari kekurangan dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan bahas ya tanda-tanda seseorang yang mungkin layak untuk menjadi jodoh kamu atau yang akan menjadi pasangan kamu. Oke? Yang jelas kamu akan merasa hidup kamu itu seimbang dengan dia. Kamu ngerasa hidup kamu itu kayak balance dengan dia. Itu salah satunya ya. Jadi jika tidak ada keseimbangan, misalnya ya mungkin saling ego, kalau misalnya ada yang bersalah atau yang kayak ngambek gitu ya, terus dia nggak mau tuh untuk minta maaf atau untuk mujuk kamu gitu ya, atau untuk bercandain kamu atau berbaikan begitu ya. Terus itu namanya tidak ada keseimbangan ya. Tapi kalau ada keseimbangan itu dia pasti untuk kayak menghibur kamu, mencoba untuk membuat kamu tertawa, walaupun mungkin ada masalah, dia mencoba untuk mencairkan suasana. Nah, itu juga salah satunya. Arti kata dia tidak ingin hal itu berlarut dia rasakan. Ada konflik mungkin, dia tidak ingin ada konflik gitu ya. Dia segera untuk menyelesaikannya. Walaupun dia tidak bersalah dan dia harus minta maaf, ya mungkin itu cara dia untuk menyeimbangkannya dengan kamu. Oke, arti kata dia adalah orang yang baik. Ya. Nah, di sini ada Justice. Dia juga selalu berbuat adil. Ya, berbuat adil ini contohnya misalnya dia punya orang tua pasti ya. Kamu juga punya orang tua. Terus dia selalu adil nih ke kamunya, ke orang tuanya ya. Kebanyakan ya apalagi kalau hubungan rumah tangga kita tuh kayak ada ikut campur keluarga, orang tua ya, mungkin mertua. Itu kayak sulit ya. Nah, tidak tidak akan pernah kita ketemu dengan keseimbangan. Justru kita akan ngerasa kayak, "Kok begini ya suami aku? Kok begini ya istri aku?" Gitu ya. Dia lebih care kepada keluarganya, lebih kepada orang tuanya gitu ya. Itu memang tidak tidak bisa disalahkan juga ya. Tapi harus ingat, yang dipentingkan dulu ya terlebih dahulu ya pasangan kita, kalau apalagi sudah menikah ya, itu yang dipentingkan. Nah, setelah mungkin semua kebutuhan istri atau suami sudah terpenuhi atau kebutuhan kita gitu ya, nah mungkin bisa, kepada orang tua lagi gitu. Intinya tapi di sini seseorang ini jika dia bisa berbuat adil, maka ya dia adalah orang yang baik. Kalau dia sayang sama orang tua, dia pasti sayang sama kamu juga. Dan dia juga akan berlaku adil kepada kamu dan kepada orang tua juga.
atau kepada siapapun. Dan dia akan bisa menempatkan kamu di posisi sebagai pasangannya gitu loh. Bukan sebagai entah apalah gitu ya. Terkadang kan ada orang seperti itu, kayak cuek sama pasangan, kayak biasa aja, acuh tak acuh ya. Mau ngapain ya silakan gitu ya. Nggak terlalu pengen tahu atau bagaimana gitu ya. Nah, itu tergantung karakter orang-orang juga ya. Oke. Nah, ini yang aku katakan seseorang ini mungkin akan berlaku adil. Di sini ada the magician. Seseorang ini akan selalu membuat keajaiban-keajaiban terhadap kamu. Dia akan selalu ya menjadikan dia itu ininya apa ya? Dia bisa jadi orang tua bagi kamu, atau dia jadi teman bagi kamu, atau dia akan bisa menjadi saudara, menjadi pasangan. Ya intinya dia semua bisa gitu loh. Bisa mengayomi kamu, dia juga bisa bermanja-manja ke kamu ya. Intinya apapun dia bisa wujudkan untuk kamu. Arti kata apa sih yang kamu butuhkan, dia bisa akan, memberikan kepada kamu. Arti kata dia mencoba untuk berusaha menjadi orang yang baik buat kamu. Orang selalu ada buat kamu. Ya, ini dia. Dia seperti ingin membuat kamu tertawa dan dia akan selalu, apa ya, dia akan selalu memperjuangkan kamu di sini. Apapun mungkin masalah, tantangan, hambatan, ya, yang menghalangi hubungan kamu dengan dia akan lewati itu, dia akan, memperjuangkan kamu juga ya. Arti kata dia tidak akan menyerah di sini untuk bisa memiliki kamu. Ya, ini dia. Seseorang ini benar-benar seperti kayak selalu membuat keajaiban-keajaiban yang tadinya awal kamu kayak ngerasa, oh kita punya perbedaan, oh kita berjauhan, kita LDRan, kayak sulit kita untuk bertemu gitu ya. Tapi kalau dia memperjuangkan kamu ya, maka dia akan datang. Tidak peduli apapun tantangannya, tidak peduli berapa jauh jarak antara kita gitu loh. Dia tidak akan peduli. Ya, nah itu. Ini ada Knight of Wands. Seseorang ini ibarat kata itu apa ya, kayak orang yang selalu melakukan hal-hal yang menurut dia itu akan membuat dia berkembang, terus dia juga bisa bahagia. Nah, ini dia akan lakukan. Arti kata dia orang yang tekun, dia orang selalu bertindak gitu loh. Saat dia melihat ada suatu hal yang mungkin misalnya janggal nih dalam hubungan kamu dengan dia coba menyelesaikannya. Mungkin dia ngobrol sama kamu ya, "Kenapa? Kenapa kok ada yang berbeda nih?" Gitu. Intinya mencoba untuk, kita mengetahui, jangan sampai ada masalah di antara kita lagi gitu loh. Arti kata seseorang ini akan selalu membuat suasana itu nyaman, ya. Kalau itu yang dilakukan dia, arti kata dia pantas untuk kamu. Ya mungkin saja dia akan jadi jodoh kamu. Karena dia begitu begitu sangat memperjuangkan kamu. Walaupun terkadang kamu tidak menyukai seseorang seperti itu, ya kalau memang dia benar-benar kayak yakin kamu akan jadi jodohnya dia, apapun akan bisa, terjadi ya, oke. Ini ada Five of Wands. Nah, seseorang ini ya mungkin bisa dikatakan, dia akan menjadi jodoh kamu, ya mungkin dia awalnya suka benci kamu ya, atau awalnya kamu dengan dia sering berkonflik gitu ya, terus pada akhirnya ya dia menyukai kamu, karena mungkin terlalu benci. Nah, kita nggak boleh ya, terlalu benci ke orang, terlalu cinta juga nggak boleh. Intinya biasa-biasa aja, karena rasa itu akan berbalik nantinya. Bisa saja seseorang yang akan menjadi jodoh kamu itu, dia adalah orang yang pernah berkonflik dengan kamu. Ataukah dia orang yang pernah, menyakiti kamu, orang yang pernah berkhianat kepada kamu ya, tetapi pada akhirnya mungkin saja dia di sini ada Six of Cups, dia akan kembali lagi ke kamu. Seolah dia tidak bisa hidup tanpa kamu, dan dia baru sadar kalau kamu itu adalah yang terbaik gitu loh. Karena di situ dia kayak akan merasakan kenyamanan, di situ mungkin, kamu juga menunjukkan ya ketulusan kamu ya. Di saat mungkin dia dalam masalah atau mungkin dia dalam kegalauan, kekacauan, selalu ada kamu yang membuat dia itu, apa ya, kayak merubah keadaan menjadi baik-baik saja gitu loh. Jadi akhirnya dia tahu kalau kamu itu adalah, eee seperti mutiara di dalam lautan gitu loh. Jadi begitu sangat berharga. Nah, akhirnya mungkin penyesalan itu terjadi. Memang sih, antara kamu dengan seseorang ini bisa saja awalnya itu kayak, "Ah, aku nggak suka sama dia. Aku kok ilfil ya sama dia," gitu ya. Nanti begitu atau dia ke kamu, tahu-tahunya jadi cinta, jadi pasangan, jadi jodoh ya. Jadi kita nggak tahu ke depan itu bagaimana ya, oke? Jadi berusahalah untuk jadi orang yang baik, berusahalah untuk tidak membenci orang ya, dan jangan berlebihan juga untuk mencintai ya, karena itu nantinya akan berbalik rasanya. Oke. Nah, di sini ada Six of Cups. Ini gambaran bahwasanya seseorang yang pernah terkoneksi dengan kamu, dia akan mungkin datang lagi ke kamu, mungkin saja ini ya, seseorang yang pernah berkonflik dia akan datang, terus dia kayak merasa kamu itu akan bisa
menjadi pasangannya dia dan kamulah orang yang tepat itu. Dan dia kalau udah memikirkan seperti itu, dia memperjuangkan kamu ya. Kalau memang dia sudah berubah, dia ingin merubah nih diri dia karena kamu ya. Dan dia ingin merubah semua sikap, sifat jeleknya dia gitu ya. Jadi arti kata, ya kalau memang dia sudah bertransformasi, dia ingin kembali ke kamu, ya mungkin kamu bisa pikirkan kembali, pertimbangkan kembali gitu loh. Mungkin saja dia bisa berubah, sangat jauh perubahannya gitu. Mungkin saja dia tidak mengatakan kalau aku berubah, enggak. Karena seseorang yang mengatakan aku berubah itu belum tentu berubah ya. Tapi kita bisa lihat dari caranya dia, tindakannya dia, perilakunya dia ya. Kita akhirnya tahu kalau seseorang itu udah berubah apa belum begitu ya. Oke? Nah, kita akan coba lihat ya isi hati terdalamnya dia. Kita akan coba lihat dari kartu ini ya. Isi hati terdalam seseorang ini. Kalau memang dia akan bisa menjadi jodoh kamu, apa yang ada dalam hatinya dia? Kita akan coba cek. Oke. Ya. Apa yang ingin dia katakan kepada kamu atau bagaimana perasaannya ya. I thought this was just last, but I was not used to love loving through me like this ya. Aku merasa ya dia kayak begini ya. Ada hal-hal yang membuat dia itu kayak kami itu berbeda dari yang lainnya gitu loh. Karena gini ya, mungkin selama ini dia pernah berkenalan atau kenal dengan banyak orang gitu ya. Dan itu didasarkan oleh nafsunya gitu loh. Jadi dia beranggapan kalau dia ketemu dengan kamu, ya mungkin dia menjalin hubungan dengan kamu awalnya mungkin bernafsu gitu ya. Tapi ternyata tidak ya. Jadi ini yang dia katakan, "Kupikir ini hanya nafsu, tapi aku ya, tidak terbiasa dengan cinta ini." Ya, dan cinta ini mengalir melalui diri aku sendiri dan aku menyukai itu gitu loh. Jadi dia kayak ngerasa ada cinta yang benar-benar mengalir dalam diri aku dan aku ya awal sih memang selama ini aku menjalin hubungan dengan siapapun gitu ya. Dan itu aku berdasarkan nafsu gitu loh. Tapi dengan kamu tidak. Aku merasa tulus. Nah, jadi kalau itu yang dia lakukan kepada kamu, mungkin dia baru pacaran, dia tidak pernah menyentuh kamu gitu ya. Dia mungkin sangat menghargai kamu, sopan sama kamu ya. Semoga aja dia adalah orang yang terbaik gitu ya. Thank you for teaching me what real love is ya. Terima kasih sudah mengajarkan aku ya bagaimana cinta cinta sejati itu gitu loh. Jadi cinta yang tulus itu bagaimana? Jadi kamu sudah banyak mengajarkan kepada dia. Cinta yang tulus itu bagaimana? Sehingganya ya dia itu sadar, menyesal. Ternyata kamu begitu tulus dan kamu yang sebenarnya sudah banyak mengajarkan aku tentang bagaimana caranya menghargai cinta ya. Mengajari dia itu menjadi orang yang benar-benar punya rasa ya sayang gitu ya. Nah, itu yang aku rasakan. Kita lanjutkan bagaimana lagi? My greatest wish is to make you smile and feel safe around me. Ya. Harapan terbesar aku adalah ingin membuat kamu tersenyum dan merasakan nyaman di samping aku. Nah, ini yang dikatakan dia. Jadi dia itu kalau seseorang itu akan menjadi jodoh kita, tanda-tandanya ya, dia akan selalu membuat kita bahagia. Dan harapan terbesarnya itu adalah ya tidak ingin membuat kamu kecewa. Dan dia hanya ingin membuat kamu tersenyum dan tertawa gitu loh. Dan nyaman di samping dia. Gitu. Jadi kalau ada orang berkeinginan seperti itu, yakinlah dia adalah orang tepat buat kamu. Ya, jangan ragu-ragu lagi. Oke. Kebalik-kebalik ini. I'm so grateful I meet you. Are you sure you are real gitu ya. Aku begitu bahagia saat bertemu dengan kamu. Tapi are you sure? Tapi apakah kamu nyata? Apakah aku yakin kamu itu nyata gitu loh. Are you sure you are real gitu ya. Nah, intinya apa ya? Dia sepertinya nggak percaya gitu loh. Oh, masih ada ya orang seperti ini. Dia kayak apa ya? Bahagia banget sebenarnya, tapi seolah-olah dia kayak bermimpi. Ya, kalau ada orang mengatakan seperti itu ke kamu atau merasakan hal seperti itu, ya yakinlah dia adalah orang yang baik ya. Nah, di sini ada angka 31, 12, 9, 14, 16, 31. Itu angka keuntungan boleh saja ya. I wrote you a letter on paper, but I'm too afraid to show it to you. Jadi, aku menulis sebuah surat ya di kertas. Tapi aku takut ya untuk memperlihatkannya kepada kamu. Kenapa? Adakah seseorang yang mungkin sudah lama menyukai kamu, tapi dia benar merasa itu ya? Atau di sini ada orang yang mungkin LDR-an dengan kamu ya? Dia pengen datang ke kamu, tapi dia kayak ngerasa takut ditolak atau bagaimana gitu ya. Tapi pada akhirnya mungkin bisa saja dia akan perjuangkan kamu. Oke.
Ini ada, "You make me feel like a kid again." Kamu membuat aku seperti anak kecil. Ya, mungkin saja ya namanya kita punya pasangan ya, punya hubungan ya pasti pengen bermanja-manja, pengen seperti anak kecil gitu ya. Kayak apa yang kita inginkan selalu diberi gitu ya. Apalagi, mungkin, kamu itu dikategorikan orang yang baik dan dewasa dan bijak gitu ya, penuh kasih sayang. Jadi itu yang dia rasakan. Nah, itu yang membuat dia kayak bertahan dengan kamu. Ya mungkin akan memilih kamu dan kamu juga bisa pertimbangkan untuk memilih dia, oke? Kita akan coba lihat dari percintaan kamu itu seperti apa ya. Oke, kita akan susun dulu ya di sini ya, kartu ini. Oke. Nah, kita akan coba lihat bagaimana perjalanan percintaan kamu, asmara kamu dengan kartu romance ini. Bagaimana percintaannya kamu? Ya. Nah, pada awalnya sih memang eh ini bisa dikatakan ya, cinta itu terkadang tidak mudah untuk kita dapatkan. Cinta itu harus bisa melewati proses-proses. Inilah salah satu proses yang mungkin akan bisa kamu lewati. Apa? Ada awalnya cinta itu yang bertepuk sebelah tangan. Ya, bertepuk sebelah tangan mungkin karena kamu belum mengenal siapa dia atau dia belum mengenal siapa kamu ya. Sehingga kayak dia ngerasa, "Ah, aku nggak suka sama dia. Aku ilfil sama dia." Ya, dia begini, dia begitu gitu ya. Tapi ternyata ya, mungkin saja pada akhirnya ada satu masa ataupun kejadian yang membuat kamu akhirnya melihat dia itu adalah orang yang begitu berbeda, atau dia mungkin saja saat kejadian mungkin dia, menjauh dari kamu, tidak berkomunikasi dengan kamu, ternyata dia kayak ngerasa hampa hidupnya, dia galau, dia kesepian ya, dan ternyata hanya kamu yang bisa menghibur hatinya dia. Makanya pada akhirnya dia kembali ke kamu dan menunjukkan rasa cintanya, ya, oke? Nah, lanjut. Worth waiting for. Jadi seseorang ini mungkin merasa kayak dia yakin kalau dia yakin kalau kamu jodoh dia akan menunggu sampai kapan pun. Misalnya kamu ada yang LDR-an gitu ya, LDR-an terus, aku lama lagi nih pulang, aku belum dapat cuti atau bagaimana ya, tapi pada akhirnya dia akan sabar menunggu kamu. Nah itulah akan ada hasil dari buah kesabarannya dia. Bisa saja akan berbahagia sama kamu ya, karena di sini juga ada children, ya mungkin, antara kamu dengan dia ini pernah ya terkoneksi mungkin di masa lalu atau di masa kecil, pada akhirnya ya takdir mempertemukan kamu lagi dengan dia. Ada true love, cinta sejati. Oke. Nah, pada akhirnya dia juga akan menunjukkan ya, cintanya ke kamu. Dia akan benar-benar kayak membagikan kamu ya. Dia tidak ingin melepaskan kamu lagi. Kalau bisa ya intinya dia dengan kamu itu selalu bersama. Sehingga membuat dia kayak ngerasa nyaman gitu loh. Dan biar tidak ada ketakutan atau keraguan lagi akan cinta yang kamu miliki di sini. Oke? Romantic feelings. Your feeling are real and worth exploring. Jadi ini nyata. Semoga aja ya akan jadi nyata. Aminkan saja. Oke? Aminkan saja. Karena jika apa yang kita katakan dalam hati atau kita afirmasikan itu juga bentuk dari doa kita ya. Dan semoga doa kita akan dikabulkan. Ini untuk inisial. Siapakah inisialnya dia? Kita akan coba cek. Ya. Teman lama. Seperti dikatakan tadi mungkin ini ada teman di masa kecil yang akhirnya kembali lagi ke kamu dengan dia bertemu dan akhirnya bisa berkomitmen. Amin. Teman kuliah, ada J dan U. Teman kuliah. Ada Q dan R, orang baru, kenalan teman. Oke. Kenalan teman, Q dan R, orang baru atau kenalan teman. Ini ada E dan X, orang baru juga. Orang baru ya. Ada G dan W, mantan yang pernah menyakiti. Ya, dia ternyata sadar, menyesal. Ternyata kamu yang terbaik, baru dia sadari ya. Ini juga ada DY, tetangga. Ya, itu seseorang yang punya inisial ya. Mungkin saja terkoneksi dengan kamu. Kita akan coba lihat untuk zodiaknya. Zodiaknya apa aja? Ada Pisces, ada Aquarius, ada Libra, ada Leo, ada Leo. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Nah, baik teman-temanku, inilah mungkin tanda-tanda seseorang mungkin akan menjadi jodoh kamu bisa lihat. Sehingga nantinya kamu tidak salah dalam mengambil keputusan atau tidak salah memilih pasangan gitu loh.
Terkadang kan kita hanya melihat luarnya saja, tidak bisa melihat dalamnya. Nah, sekarang coba kamu kenali siapa pasangan kamu sebenarnya nantinya ya. Oke. Oke, buat teman-temanku mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.